Halo dokter, paracetamol atau acetaminophen adalah obat pilihan untuk mengatasi demam dan nyeri selama kehamilan. Faktanya, sekitar 50-60% ibu hamil di dunia menggunakannya. Tapi belakangan muncul kekhawatiran, apakah paracetamol punya efek samping terhadap perkembangan otak janin? Beberapa studi mengaitkan paracetamol dengan risiko autisme, ADHD, bahkan gangguan perkembangan saraf lainnya. Tapi, benar nggak sih konsumsi paracetamol saat hamil bisa bikin anak autis atau ADHD? Atau cuma korelasi yang kebetulan aja? Jadi, paracetamol bekerja dengan menekan sintesis prostaglandin yang bantu redakan nyeri dan demam. Tapi ada metabolitnya, yaitu N-asetil P-benzoquinone imin dan P-benzoquinone yang diolah oleh enzim CYP450 di hati, otak, dan tulang belakang. Nah, karena paracetamol bisa menembus sawar plasenta, ada kemungkinan obat ini mempengaruhi perkembangan otak janin, terutama di trimester ketiga saat otak berkembang pesat. Tapi, apakah ini otomatis menyebabkan autisme atau ADHD? Belum tentu. Oh ya dokter, tahu dong kalau seluruh dokter layak mendapatkan asisten andal yang nggak pernah tidur. Nah, Alomedica AI solusinya. Alomedica AI adalah asisten praktik cerdas yang akan membantu praktik dokter dengan jawaban yang berbasis bukti, cepat, jelas, dan tetap mendetail. Jangan khawatir dok, Alomedica AI ini dipersembahkan oleh platform dokter yang terpercaya, dikembangkan oleh dokter khusus untuk dokter Indonesia. Berikan layanan kesehatan yang konsisten, aman, dan berbasis bukti untuk setiap pasien di setiap saat. Tinggal buka Alomedica AI. Tomorrow doctor, use Alomedica AI today. Nah, terdapat studi-studi yang memang sepertinya menunjukkan korelasi antara penggunaan paracetamol selama kehamilan dan gangguan perkembangan saraf pada anak-anak, misalnya autisme atau ADHD. Studi pertama itu meta-analisis oleh Kwok et al. Yang menunjukkan korelasi pada perempuan yang mengkonsumsi paracetamol selama lebih dari 28 hari dengan resiko ADHD dan autisme, terutama kalau dikonsumsi lebih dari 28 hari. Risiko ini lebih tinggi di trimester ketiga. Yang kedua, studi kohort retrospektif oleh Marsawa et al. Yang melibatkan 132.000 pasang ibu dan anak. Mereka menemukan risiko ADHD naik 34%, autisme 19%, dan gejala hiperaktif 24% pada ibu yang hamil yang minum paracetamol. Yang ketiga, meta-analisis oleh Alemani et al. Yang libatin 73.000 pasang ibu anak yang juga menunjukkan adanya korelasi itu. Tetapi ini yang penting dok. Studi-studi tadi semua tidak melihat atau mempertimbangkan alasan mengapa ibu hamil itu minum paracetamol sejak awal. Apakah ada infeksi atau penyakit lain. Juga tidak memperhitungkan berapa usia ibu. Bagaimana riwayat genetik atau apakah ada keluarga yang punya gangguan perkembangan saraf. Atau apakah ada faktor risiko lainnya seperti indeks massa tubuh, merokok, atau minum alkohol. Oleh karena itu, bisa dibilang kalau studi-studi tadi tidak dapat membuktikan paracetamol sebagai penyebab ADHD ataupun autisme. Nah, sekarang kita masuk ke studi yang bikin kita mikir ulang. Studi di Swedia tahun 2024 oleh Alkeves et al. Melibatkan hampir 2,5 juta anak, salah satu yang terbesar sejauh ini. Mereka membandingkan anak yang terpapar paracetamol selama kehamilan dengan yang tidak terpapar. Hasilnya, ada sedikit peningkatan risiko autisme, ADHD, dan disabilitas intelektual. Tapi itu hanya 5-7% dengan risiko absolut yang sangat kecil, sekitar 2-4 kasus tambahan per 1.000 anak. Yang menarik lagi nih dok, mereka juga melakukan analisis antar saudara kandung dari orang tua yang sama, di mana satu anak yang terpapar paracetamol dan satunya lagi tidak. Dan hasilnya tidak ada peningkatan risiko. Nah,
Bahkan, studi ini menunjukkan bahwa parasetamol bukanlah penyebab meningkatnya angka ADHD atau autisme yang sepertinya mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau lingkungan keluarga. Jadi, apa kesimpulannya? Berdasarkan bukti ilmiah terbaru, tidak ada hubungan sebab akibat antara konsumsi parasetamol saat hamil dengan autisme, ADHD, atau disabilitas intelektual. Korelasi yang muncul di beberapa studi kemungkinan besar disebabkan oleh faktor pengganggu, misalnya kondisi ibu atau riwayat keluarga. American College of Obstetricians and Gynecologists masih merekomendasikan parasetamol sebagai pilihan aman untuk mengatasi demam dan nyeri selama kehamilan, asal digunakan dengan dosis yang serendah mungkin dengan durasi yang sesingkat mungkin. Kalau harus digunakan dalam jangka panjang atau dosis tinggi, sebaiknya di bawah pengawasan dokter. Jadi dok, kalau pasiennya bertanya soal ini, kita bisa yakinkan mereka bahwa parasetamol itu aman. Tetapi, seperti penggunaan semua obat pada kehamilan, gunakan parasetamol hanya jika dibutuhkan dengan terendah dan durasi yang pendek. Oh ya, jangan lupa ya dok, selalu edukasi ibu hamil agar konsultasi dulu sebelum minum obat apapun. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dokter selalu bisa up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.